Jalan tol Pekanbaru Padang adalah salah satu jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan dua provinsi dengan melewati beberapa kota dan kabupaten. Proyek jalan tol Pekanbaru Padang sudah dimulai sejak tahun 2019 hingga sekarang, ditargetkan selesai akhir tahun 2023, namun terkendala dengan pembebasan lahan di Sumatera Barat. Jalan tol Pekanbaru Padang ini sepanjang 254,8 km. Yang sangat luar biasa, jalan tol ini akan menembus perut bukit barisan yang terbentang dari Payakumbuh hingga Padang. Alat untuk menembus perut bukit barisan ini adalah TBM, Tunnel Boring Machine. Hal ini dilakukan untuk memangkas jarak tempuh lebih pendek sehingga hemat 11 km. Anggaran yang dikeluarkan untuk membuat terowongan bukit barisan sebesar 9 triliun rupiah, sehingga menjadikan terowongan terpanjang di Indonesia dengan total 8,95 km. Alat TBM ini didatangkan dari negara matahari terbit, Jepang. Cara kerja TBM ini seperti cacing menggali tanah. Mesin raksasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepala pemotong raksasa di bagian depan. Yang kedua, bagian tengah sebagai perlindungan. Dan ketiga, bagian belakang. Ukuran TBM ini bervariasi hingga 19 meter. Secara sederhana, TBM bergerak berputar yang dikendalikan kru di dalam TBM. Tanah dan batu material galian ditarik masuk ke ruangan dan diaduk untuk membentuk material halus. Material halus tersebut dikeluarkan dari kepala bor dengan conveyor. Mesin raksasa ini sangatlah kompleks. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan pembangunan terowongan ini memiliki tantangan luar biasa karena menembus bukit barisan yang merupakan kawasan rawan bencana gunung berapi dan gerakan tanah, sehingga upaya mitigasi bencana pada tahap perencanaan menjadi sangat penting. Mengapa Presiden Jokowi ngebet ingin menggesa proyek tol Pekanbaru Padang ini? Mengutip dari acara Groundbreaking Tol Padang Secincin, Jokowi mengatakan sumber alamnya sangat indah-indah semua. Jokowi juga mengatakan dengan adanya tol ini, ekonomi masyarakat Sumbar dan sekitarnya meningkat karena mobilitas masyarakat yang juga meningkat antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Tidak hanya produk-produk yang dijual ke luar negeri, tetapi paling menonjol di Sumbar adalah pariwisatanya, seperti pariwisata religi, pariwisata budaya, pariwisata keindahan alamnya. Jokowi juga mengatakan Desa Pariangan merupakan desa terindah di dunia. Jokowi juga mengatakan pentingnya menjaga, merawat, memelihara peninggalan tradisi dan budaya dalam rangka mendukung pariwisata Sumatera Barat. Pembebasan lahan di Sumatera Barat menjadi sorotan sejak Presiden Jokowi meresmikan jalan tol ini pada Februari 2018 yang lalu. Hingga 2021 sudah 3 tahun pembebasan lahan belum juga selesai. Menurut Supardi, Ketua DPRD Sumbar, Kamis tanggal 11 bulan 3 2021 mengatakan hal ini terjadi karena pembebasan lahan yang harga tanahnya ditawarkan terlalu rendah. Wali Kota Pekanbaru Firdaus meninjau pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru dengan Sumatera Barat Kamis 8 Oktober 2020. Ruas jalan tol yang ditinjau Firdaus tersebut adalah ruas Pekanbaru Pangkalan yang akan dibangun sepanjang 40 km. Ruas ini merupakan bagian proyek tol Pekanbaru Padang yang meliputi Pekanbaru, Bangkinang, Pangkalan. Kita baru saja meninjau progres pembangunan jalan tol dari Pekanbaru Bangkinang menghubungkan Pangkalan di Sumbar. Proyek pembangunan jalan tol ini nantinya sepanjang 40 km yang memangkas puluhan kilometer dari jalan biasa, ungkap Wali Kota dikutip dari Pikiran Rakyat. Firdaus menyebutkan pembangunan tol Pekanbaru Sumatera Barat ini bisa diakses lebih cepat dari yang direncanakan.
Akibat permasalahan pembebasan lahan di Sumatera Barat, percepatan pembangunan tol terjadi di Riau, yang awalnya ditargetkan rampung 2022, insya Allah 2021 kita sudah bisa mengakses tol ini, kata Firdaus saat meninjau lokasi proyek tol di Kecamatan Bangkinang. Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru Indra Pominasution menyebut bahwa gerbang tol Pekanbaru Padang berada di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. Posisinya dekat dengan Gontor Putri. Ia menyebut rombongan sudah melihat sejumlah ruas akses jalan yang dibuka. Pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang sudah mencapai 37% terangnya. Indra menyebut bahwa Pekanbaru menjadi akses untuk sejumlah tol. Ada akses Pekanbaru Dumai, Pekanbaru Jambi, dan Pekanbaru Padang.
Jalan tol Pekanbaru Padang adalah salah satu jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan dua provinsi dengan melewati beberapa kota dan kabupaten. Proyek jalan tol Pekanbaru Padang sudah dimulai sejak tahun 2019 hingga sekarang, ditargetkan selesai akhir tahun 2023, namun terkendala dengan pembebasan lahan di Sumatera Barat. Jalan tol Pekanbaru Padang ini sepanjang 254,8 km. Yang sangat luar biasa, jalan tol ini akan menembus perut bukit barisan yang terbentang dari Payakumbuh hingga Padang. Alat untuk menembus perut bukit barisan ini adalah TBM, Tunnel Boring Machine. Hal ini dilakukan untuk memangkas jarak tempuh lebih pendek sehingga hemat 11 km. Anggaran yang dikeluarkan untuk membuat terowongan bukit barisan sebesar 9 triliun rupiah, sehingga menjadikan terowongan terpanjang di Indonesia dengan total 8,95 km. Alat TBM ini didatangkan dari negara matahari terbit, Jepang. Cara kerja TBM ini seperti cacing menggali tanah. Mesin raksasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepala pemotong raksasa di bagian depan. Yang kedua, bagian tengah sebagai perlindungan. Dan ketiga, bagian belakang. Ukuran TBM ini bervariasi hingga 19 meter. Secara sederhana, TBM bergerak berputar yang dikendalikan kru di dalam TBM. Tanah dan batu material galian ditarik masuk ke ruangan dan diaduk untuk membentuk material halus. Material halus tersebut dikeluarkan dari kepala bor dengan konveyor. Mesin raksasa ini sangatlah kompleks. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan pembangunan terowongan ini memiliki tantangan luar biasa karena menembus bukit barisan yang merupakan kawasan rawan bencana gunung berapi dan gerakan tanah, sehingga upaya mitigasi bencana pada tahap perencanaan menjadi sangat penting. Mengapa Presiden Jokowi ngebet ingin menggesa proyek tol Pekanbaru Padang ini? Mengutip dari acara Groundbreaking Tol Padang Secincin, Jokowi mengatakan sumber alamnya sangat indah-indah semua. Jokowi juga mengatakan dengan adanya tol ini, ekonomi masyarakat Sumbar dan sekitarnya meningkat karena mobilitas masyarakat yang juga meningkat antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Tidak hanya produk-produk yang dijual ke luar negeri, tetapi paling menonjol di Sumbar adalah pariwisatanya, seperti pariwisata religi, pariwisata budaya, pariwisata keindahan alamnya. Jokowi juga mengatakan Desa Pariangan merupakan desa terindah di dunia. Jokowi juga mengatakan pentingnya menjaga, merawat, memelihara peninggalan tradisi dan budaya dalam rangka mendukung pariwisata Sumatera Barat. Pembebasan lahan di Sumatera Barat menjadi sorotan sejak Presiden Jokowi meresmikan jalan tol ini pada Februari 2018 yang lalu. Hingga 2021 sudah 3 tahun pembebasan lahan belum juga selesai. Menurut Supardi, Ketua DPRD Sumbar, Kamis tanggal 11 bulan 3 2021 mengatakan hal ini terjadi karena pembebasan lahan yang harga tanahnya ditawarkan terlalu rendah.